wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Mina Nuraini dan rekan saya Indah Nurul Taufik di acara Seputar Indonesia. Di sini kami akan menyampaikan berita mengenai masa reformasi. Mengapa pada bulan Mei 1998 harus dicatat dalam perjalanan sejarah Indonesia? Jawabannya, mari kita simak tayangan berikut ini. Pada tanggal 21 Mei 1998 dengan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Saat inilah masa Orde Baru selesai dan mulailah masa reformasi. Hal-hal pokok yang mendorong lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, keadaan ekonomi dan politik di Indonesia yang semakin tidak terkendali, sehingga dapat diketahui bahwa tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gerakan reformasi tahun 1998 merupakan gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum, sebagai akibat dari ketidakadilan di bidang-bidang tersebut serta penyimpanan dan menyelewang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pengumuman pengunduran diri Soeharto Kamis pagi itu sesungguhnya tidaklah terlalu mengejutkan, karena sehari sebelumnya sudah ramai dibicarakan bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Yang menjadi pertanyaan banyak orang, apa yang mendorong Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur? Karena beberapa hari sebelumnya, Soeharto masih yakin dapat mengatasi keadaan. Adanya pelanggaran HAM terjadi saat aparat keamanan bersikap represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di depan kampus Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dan ratusan mahasiswa lain terluka akibat tembakan dengan menggunakan peluru tajam. Sehari setelahnya muncul tragedi lain, yaitu kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis Tionghoa. Tragedi Semanggi I. Tragedi ini terjadi pada 13 November 1998. Saat itu, mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR yang dinilai inkonstitusional, menuntut dihapusnya Dwi Fungsi ABRI, dan meminta Presiden segera mengatasi krisis ekonomi. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi di sekitar kampus Universitas Atmajaya, Semanggi, Jakarta dihalangi aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Ketika mahasiswa mencoba bertahan, tiba-tiba terjadi pembakaran oleh aparat. Setidaknya 5 orang mahasiswa menjadi korban. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya, BR Norma Irmawan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Engkus Kusnadi, dan mahasiswa Universitas Terbuka Heru Subidyo.
Kemudian, mahasiswa Universitas Yayasan Administrasi Indonesia, Sigit Prasetyo, dan mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Teddy Wardani Kusuma. Peristiwa ini juga melukai sebanyak 253 orang lainnya. Kemudian, mahasiswa Universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Sigit Prasetyo dan mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI) Teddy Wardani Kusuma. Peristiwa ini juga melukai sebanyak 253 orang lainnya. Setidaknya 5 orang mahasiswa menjadi korban. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya BR Normal Irmawan Wawan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Engkus Kusnadi, dan mahasiswa Universitas Terbuka Heru Sudibyo. Kemudian, mahasiswa Universitas Yayasan Administrasi Indonesia, Sigit Prasetyo, dan mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Teddy Wardani Kusuma. Peristiwa ini juga melukai sebanyak 253 orang lainnya. Tragedi Semanggi II. Peristiwa ini terjadi pada 24 September 1999 saat mahasiswa menolak rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Aturan yang sedianya akan mengganti UU Subversi tersebut dianggap terlalu otoriter. Lagi-lagi, aksi penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa kembali menelan korban. Tercatat 11 orang meninggal dunia akibat penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Salah satu korbannya adalah Yap Yunhap, mahasiswa Universitas Indonesia. Yan Yunhap tertembak tepat di depan kampus Atmajaya, Jakarta. Hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran KPP HAM Tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2 TSS pada Maret 2002 menyatakan bahwa ketiga tragedi tersebut bertaut satu sama lain. KPP HAM TSS juga menyatakan terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan, dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas. Komnas HAM melalui KPP HAM TSS merekomendasikan untuk melanjutkan penyidikan terhadap sejumlah petinggi TNI Polri pada masa itu. Namun, hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum meneruskan berkas penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadilah gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada 6 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi tahun 1998 yaitu 1. Adili Soeharto dan para pengikutnya. 2. Amandemen Undang-Undang 1945. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya. 4. Tegakkan supremasi hukum. 5. Berantas KKN. 6. Turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan dan hapuskan Dwifungsi ABRI. Tragedi Trisakti. Peristiwa yang mengawali gerakan reformasi adalah terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu, terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 orang mahasiswa gugur dengan luka tembakan. Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah. Dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti juga turut menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Penyimpangan-penyimpangan apa saja yang terjadi pada saat itu? Mari kita simak uraian berikut ini. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi. Di antaranya adalah krisis hukum. Dalam bidang hukum, pemerintahan melakukan intervensi, artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.
Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mampu menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Selanjutnya adalah krisis politik. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Yang terakhir merupakan krisis sosial. Krisis politik terjadi di mana-mana, pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, dan rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Kejutan ke arah mundurnya Soeharto diawali oleh keterangan Persatuan Ketua DPR MPR Harmoko usai rapat pemimpin DPR pada hari Senin tanggal 18 Mei 1998 lalu. Pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, Harmoko di gedung DPR yang dipenuhi ribuan mahasiswa dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik ketua maupun para wakil ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh wakil ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metarem, Syarwan Hamid, Abdul Ghafur, dan Fatimah Ahmad. Namun, kejutan yang disambut gembira oleh ribuan mahasiswa yang mendatangi gedung DPR itu tidak berlangsung lama. Karena malam harinya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Menhankam atau Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Pada tanggal 19 Mei 1998, pukul 9.00 sampai 11.32 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PB Nadatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan MH Ainun Nazib, Direktur Yayasan Para Madinah Nurholis Mazid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafi, Profesor Malik Fajar Muhammadiyah, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, Kiai Haji Holil Baidowi Muslimin Indonesia, Sumarsono Muhammadiyah, serta Ahmad Bagja dan Ma'ruf Amin dari M. Usai pertemuan, Presiden Soeharto mengemukakan akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan 7 dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Nurholis sore hari mengungkapkan bahwa gagasan reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi itu murni dari Soeharto dan bukan usulan mereka. Dalam pertemuan ini, sesungguhnya tanda-tanda bahwa Soeharto akan mengundurkan diri sudah tampak. Namun, ada dua orang yang tidak setuju bila Soeharto menyatakan mundur, karena dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Menko Aikun Ginanjar Kartasasmita bersama Menperikdam Muhammad Hasan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat sanksi penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, 14 Menteri Bidang Ekuin mengadakan pertemuan di gedung Bappenas. Semula ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu secara langsung kepada Presiden Soeharto, tetapi akhirnya diputuskan menyampaikannya lewat sepucuk surat. Pukul 20 WIB, surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumarjono. Surat itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto. Soeharto langsung masuk ke kamar dan membaca surat itu.
Soeharto saat itu benar-benar terpukul, ia merasa ditinggalkan. Alinea pertama surat itu secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Soeharto benar-benar tidak menduga akan menerima surat seperti itu. Persoalannya, sehari sebelum surat itu tiba, ia masih berbicara dengan Ginandjar untuk menyusun kabinet reformasi. Ginandjar masih memberikan usulan tentang menteri-menteri yang perlu diganti sekaligus nama penggantinya. Probo Sutejo, adik Soeharto yang berada di kediaman Jalan Cendana, malam itu mengungkapkan Soeharto pada malam itu terlihat gugup dan bimbang. Pak Harto gugup dan bimbang, apakah Habibie siap dan bisa menerima penyerahan itu? Perkembangan detik per detik selalu diikuti dan segera disampaikan ke Soeharto. Dikatakan, saya berusaha memberikan informasi terkini tentang tuntutan dan permintaan yang terjadi di DPR, informasi bahwa akan ada orang-orang yang bergerak ke Monas, serta perkembangan dari luar negeri, ujar Probo Sutejo. Seraya menambahkan bahwa pada saat itu semua anak-anak Soeharto berkumpul di Jalan Cendana. Soeharto kemudian bertemu dengan tiga mantan wakil presiden, Umar Wirahadikusumah, Sudarmono, dan Tri Sutrisno. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Iza Mahendra, Mensesneg Saadilah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Soeharto sudah berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Wapres B.J. Habibie. Pada tanggal 21 Mei 1988, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Kekecewaannya tergambar jelas dalam pidato pengunduran dirinya. Saya telah menyatakan rencana pembentukan komite reformasi dan mengubah susunan kabinet pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Seusai Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan B.J. Habibie mengucapkan sumpah sebagai presiden, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dalam pidatonya menyatakan, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden atau mandaris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto dan keluarga. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin. Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi, karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. Jaminan sistem demokrasi. Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern 2005, MC Reclaps. Meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan, seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prestasi yang patut dibanggakan salah satunya yaitu menurunnya nilai dolar hingga Rp10.000 per $1 Amerika Serikat, di mana sebelumnya mencapai Rp15.000 per $1 Amerika Serikat. Hal yang paling penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 2002. Yang diawali dengan peristiwa munculnya referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Peristiwa lepasnya Timor Timur menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali,
hingga akhirnya Habibie mengizinkan pasukan perdamaian PBB untuk mendamaikan situasi di Timur Timur. Pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut dilihat dari umat Tionghoa Konfusius yang boleh merayakan Tahun Baru Imlek, memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua, membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelarangan Marxisme dan komunisme. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis dan agama. Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan melakukan dialog. Namun, masih banyak yang melakukan konflik bersenjata, salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pada masa pemerintahannya, ia secara kontroversial memberhentikan Wiranto pada Februari tahun 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timur Timur. Jatuhnya pemerintahan Gus Dur terdapat dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi tahun 2007 karya Budi Winarno. Puncak dari jatuhnya pemerintahan Gus Dur adalah adanya dugaan dirinya mengetahui pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog atau dikenal dengan kasus Bulogate. Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut dilihat dari umat Tionghoa Konfusius yang boleh merayakan Tahun Baru Imlek, memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua, membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelarangan Marxisme dan komunisme. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis dan agama. Masa pemerintahan Gus Dur berakhir pada Juli 2001, dan MPR mengadakan sidang istimewa yang memilih Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya. Setelah Gus Dur lengser, Megawati Soekarnoputri pun dilantik untuk menggantikannya. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003, yang lalu dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya mencekik leher bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF, ujar Menteri Negeri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas saat itu, Kwi Kian Gi. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ada beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut. Di sektor fiskal, misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi BUMN. Di sektor keuangan, dilakukan perancangan jaringan pengamanan sektor keuangan. Divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Lalu, di sektor investasi dilakukan peninjauan daftar negatif investasi, menyederhanakan perizinan,
restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta pemberantas korupsi. Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs rupiah yang semula Rp9.800.000 pada 2001 menjadi Rp9.100.000 pada 2004. Tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%. Begitupun poin IHSG dari 459 pada tahun 2001 menjadi 852 pada tahun 2004.